A few moments later. Banjir adalah salah satu bencana yang sering terjadi di lingkungan tempat kita tinggal. Air yang naik tiba-tiba dapat merusak rumah, menghanyutkan barang-barang, bahkan mengancam keselamatan. Oleh karena itu, kita harus memahami bagaimana cara menjaga dan menyelamatkan diri dari banjir. Banjir terjadi ketika volume air melebihi kemampuan tanah, sungai, atau drainase untuk menampungnya. Penyebab banjir bisa berupa curah hujan yang tinggi, saluran air yang tersumbat, sungai meluap, atau pemukiman yang berada di dataran rendah. Banjir tidak dapat kita hentikan, tetapi dampaknya kita bisa minimalkan dengan memahami langkah mitigasi yang tepat. Banjir dalam skala besar, banjir adalah peristiwa alam yang melibatkan volume air yang sangat besar dan meluas ke area yang seharusnya kering. Penyebabnya seringkali kompleks dan melibatkan faktor-faktor seperti hujan ekstrim, meluapnya badan air, sungai danau, atau kegagalan infrastruktur bendungan jebol. Dampak signifikan, dampak banjir bisa sangat merusak, mengancam kehidupan manusia, merusak properti, dan mengganggu aktivitas ekonomi serta sosial. Sedangkan genangan, dalam skala kecil, genangan adalah akumulasi air sementara di suatu area yang terbatas. Penyebabnya biasanya lebih sederhana seperti curah hujan lokal yang melebihi kapasitas drainase atau adanya penyumbatan pada saluran air. Dampak terbatas, dampak genangan biasanya lebih ringan dibandingkan banjir, meskipun tetap bisa menyebabkan gangguan dan kerusakan kecil. Mitigasi banjir di rumah. Sebelum banjir di rumah, cek saluran air rumah dan pastikan tidak ada yang tersumbat. Yang kedua, siapkan tas siaga seperti dokumen, obat, pakaian, dan lain-lain. Yang ketiga, cek informasi cuaca dari BMKG. Saat banjir, matikan listrik jika air mulai masuk ke rumah. Yang kedua, membawa tas siaga. Setelah banjir, yang pertama membersihkan rumah. Yang kedua, keringkan instalasi listrik sebelum dinyalakan. Berikut adalah dena jalur evakuasi rumah saya dengan skala 1:200. Jarak sebenarnya dari kamar menuju titik aman di jalan besar adalah 30 meter. Pada denah jarak tersebut digambarkan menjadi 15 cm. Denah ini berguna agar seluruh anggota keluarga tahu jalur tercepat untuk menyelamatkan diri saat banjir. Latihan mengangkat barang untuk melatih kekuatan otot tangan. Yang kedua, lari cepat. Yang ketiga, latihan evakuasi keluarga. Barang untuk melatih kekuatan otot tangan. Tujuan meningkatkan kekuatan otot dan daya tahan otot-otot tangan, pergelangan tangan dan lengan. Manfaat meningkatkan kemampuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang membutuhkan kekuatan tangan seperti membawa belanjaan, membuka botol atau mengangkat perabotan. Selain itu, latihan ini juga dapat membantu mencegah cedera pada tangan dan pergelangan tangan. Dan tidak berputus asa. Sikap ikhlas dan tawakal membantu kita tetap tenang dalam mengambil keputusan yang tepat. Nabi mengajarkan bahwa setiap ujian pasti mengandung hikmah. Dengan memadukan kesiapsiagaan dan nilai spiritual, kita dapat menghadapi bencana dengan hati yang lebih kuat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا
أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون, yang artinya kami pasti akan menguji dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi. End of flashback.